أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ramadan telah datang dan berlalu dengan menyebarkan keberkatan bagi mereka yang berusaha untuk meraih keberkatan darinya. Sekarang tinggal tersisa 2 hari atau mungkin di beberapa tempat tersisa 3 hari puasa. Namun bagaimanapun juga Ramadan akan segera berakhir. Seseorang yang bijak dan mukmin yang hakiki senantiasa ingat dan hendaknya ingat bahwa berakhirnya Ramadan kita tidak lantas terlepas dari begitu banyak tanggung jawab dan kewajiban kita, melainkan Ramadan telah berlalu dengan memberikan tarbiyat kepada kita mengenai penunaian hak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Ramadan telah datang untuk mengajarkan kepada kita pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut dan pelaksanaannya secara konsisten, serta telah datang untuk menunjukkan tahapan-tahapan kemajuan di dalamnya, dan sedang menuju pada penghujungnya seraya mengajarkan semua itu. Memang, bulan puasa wajib akan segera berakhir, namun masa untuk meningkatkan standar pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya dan untuk terus melangkah maju di dalamnya akan segera dimulai. Jika kita melupakan hakikat ini, bahwa setelah Ramadan, bagaimana hendaknya kita menegakkan standar pemenuhan kewajiban dan hak kita, maka artinya kita tidak menjalani Ramadan kita dengan cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam sebuah hadis, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat 5 waktu menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara satu Jumat ke Jumat lain, dan di antara satu Ramadan ke Ramadan lain, dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar." Jelaslah di sini bahwa jika manusia tidak mengidentifikasi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecilnya, dan tidak berusaha untuk terhindar darinya, serta tidak bertobat dan beristighfar ketika melakukannya, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Jadi, maksudnya di sini adalah hendaknya manusia setiap saat dalam hatinya memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala dan senantiasa beristighfar supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Alhasil, jika kita tidak menjalani bulan-bulan yang tersisa dari satu Ramadan ke Ramadan lainnya dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan dan menunaikan kewajiban kita, serta memenuhi hak-hak kita yang terdiri dari hak-hak ibadah
dan juga hak-hak umat manusia. Maka artinya kita tidak mengambil faedah dari Ramadan dengan sepenuhnya. Kita beruntung bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memberikan bimbingan yang jelas kepada kita dalam segala perkara. Beliau secara terus-menerus menasihati kita untuk menunaikan hak-hak ibadah kita dan juga hak-hak para hamba. Beliau alaihissalam telah memberikan suatu panduan untuk menjalani kehidupan kita. Jika kita menjadikan panduan tersebut sebagai bagian dari hidup kita dan berusaha menjalani kehidupan kita sesuai dengan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menapaki jalan yang merupakan jalan kemajuan dan peningkatan dalam kebaikan. Jalan yang menghubungkan Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya. Jalan yang menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya dan yang merupakan jalan pengampunan. Di zaman ini, hamba sejati Hadrat Rasulullah SAW inilah yang berulang kali menasihati kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki, dan beliau alaihissalam menjelaskan dengan gamblang bahwa jika kita ingin menjadi pewaris abadi karunia-karunia-Nya, maka amalkanlah itu. Alhasil, sekarang saya akan menyampaikan beberapa nasihat beliau alaihissalam. Di bulan Ramadan timbul perhatian terhadap ibadah-ibadah kita, dan kita berusaha untuk melaksanakan salat wajib dan nafal dengan perhatian yang khas. Namun, kewajiban salat tidaklah dikhususkan untuk bulan dan periode tertentu saja, melainkan penting untuk melaksanakan salat 5 waktu secara tepat waktu setiap hari sepanjang 12 bulan dalam setahun. Hadrat Rasulullah SAW berulang kali menarik perhatian orang-orang mukmin berkenaan dengan hal ini. Beliau alaihissalam bersabda di satu kesempatan bahwa pada hari kiamat yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah salat. Jika penghisaban ini hasilnya baik, maka ia telah sukses dan meraih keselamatan. Alhasil, inilah pentingnya salat. Salat tidaklah dikhususkan untuk suatu bulan tertentu, melainkan telah ditekankan untuk pelaksanaan salat 5 waktu dalam sehari. Hadrat Masih Maud alaihi salam berulang kali menasihatkan kepada kita mengenai pentingnya salat. Beliau alaihissalam menasihatkan dan menjelaskan dengan gamblang mengenai apakah salat itu, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana kita bisa mendapatkan kelezatan dari salat, dan hendaknya kita berusaha untuk meraih kelezatan ini. Salat-salat seperti inilah yang akan meningkatkan kecintaan pada Allah Ta'ala. Janganlah ketika ada suatu keperluan atau permasalahan duniawi, lalu salat atau pergi ke masjid, menangis terisak-isak dan memanjatkan doa-doa. Kemudian ketika masalah telah terpecahkan, lantas menjadi lupa lagi. Atau hanya memberikan perhatian pada salat di bulan Ramadan, kemudian lupa atau tidak ada lagi perhatian sebagaimana yang seharusnya. Jika ini yang terjadi, maka tidaklah salat akan menjadi sarana pengampunan bagi dosa-dosa, tidak juga Jumat dan puasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang telah saya sampaikan, seraya menjelaskan mengenai apakah salat itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ini adalah suatu doa yang istimewa, namun orang-orang menganggapnya sebagai pajak yang diperuntukkan bagi raja-raja. Mereka melaksanakannya secara terpaksa. Orang yang bodoh itu tidak memahami apa perlunya Allah Ta'ala terhadap semua itu. Apa perlunya zatnya yang maha kaya akan hal itu? Apa perlunya dia
bahwa manusia sibuk dalam berdoa, tasbih, dan tahlil. Bahkan dalam hal ini terdapat faedah bagi manusia sendiri, karena dengan cara ini ia akan sampai pada tujuannya. Beliau alaihissalam bersabda, "Saya sedih melihat bahwa di masa sekarang ini tidak ada kecintaan terhadap ibadah, takwa, dan kesalehan. Ini adalah perkara kecintaan. Jika kecintaan itu ada, maka kewajiban-kewajiban itu akan dilaksanakan secara benar. Penyebabnya adalah satu efek beracun yang umum dari ritual formalitas. Disebabkan hal ini, kecintaan kepada Allah Ta'ala menjadi dingin. Manusia lebih banyak terjerumus ke dalam ritual formalitas, dan kelezatan yang seharusnya dirasakan dalam ibadah tidak dapat dirasakan. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang di dalamnya Allah Ta'ala tidak meletakkan kelezatan dan suatu kenikmatan yang khas. Sebagaimana seorang yang sakit tidak bisa merasakan kelezatan suatu makanan terbaik yang lezat, dan ia menganggapnya pahit atau benar-benar hambar. Setelah minum obat atau disebabkan sakit, mulut menjadi hambar dan tidak bisa menikmati suatu apapun. Orang yang sakit biasa menolak untuk makan atau mengeluhkan makanan mereka. Beliau alaihissalam bersabda, demikian juga orang yang tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka juga seperti orang-orang yang sakit. Mereka hendaknya khawatir dengan penyakitnya, karena sebagaimana telah saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang di dalamnya Allah Ta'ala tidak meletakkan kelezatan. Allah Ta'ala telah menciptakan umat manusia untuk beribadah. Lantas apa sebabnya dalam ibadah itu baginya tidak ada kelezatan dan kesenangan? Beliau alaihissalam bersabda, kelezatan itu ada, bukannya tidak ada, namun hendaknya ada juga orang yang merasakan kelezatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yakni sebagaimana insan telah diciptakan semata untuk beribadah kepadanya, maka adalah perlu agar sedapat mungkin meraih ketinggian derajat, kelezatan, dan kenikmatan di dalam beribadah. Ia telah semestinya meraih kedudukan ini yang karenanya ia telah diciptakan. Dengan apa yang kita lihat dan pengalaman kita sehari-hari, kita dapat benar-benar memahami hal ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebagai contoh, lihatlah padi-padian dan segala jenis sumber makanan dan minuman. Semuanya itu telah diciptakan untuk manusia. Semua aneka jenis makanan telah diciptakan untuk manusia. Apakah di dalam benda itu tidak didapat suatu kelezatan dan kenikmatan? Apakah ia tidak diberikan lidah untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan itu? Apakah setelah melihat segala hal yang indah, baik tumbuh-tumbuhan maupun yang terpendam di dalam bumi, baik hewan-hewan maupun manusia, ia tidak merasakan adanya ketentraman? Apakah setelah mendengar lantunan suara yang indah dan merdu, telinganya tidak merasakan kebahagiaan? Maka dari itu, apakah masih tetap mencari dalil lain lagi untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kelezatan dalam beribadah? Segala sesuatu mengandung kelezatan dan manusia merasakan kenikmatan darinya. Lalu, apakah hal ini tidak ada di dalam beribadah? Beliau alaihissalam bersabda, fahamilah dengan sebaik-baiknya, ibadah bukanlah suatu beban atau pajak. Di dalamnya pun terkandung kelezatan dan kenikmatan. Bahkan kelezatan dan serta kenikmatan ini adalah yang paling unggul dan luhur dari segenap kelezatan dunia dan ketentraman jiwa. Seperti halnya seorang pasien yang tidak dapat merasakan sedapnya suatu hidangan yang terlezat sekalipun, seperti itu pula seorang yang tidak beruntung tidak dapat meraih kelezatan beribadah kepada Tuhan. Keadaannya pun sama seperti halnya pasien itu. Maka dari itu hendaknya ia mengobati penyakitnya dan memikirkannya. Alhasil, hal ini perlu untuk difahami, yaitu sedapat mungkin berupaya untuk meraih kelezatan itu. Terhadap sesuatu yang seseorang tidak mengetahui dan memahaminya, bagaimana bisa ia dapat meraih kelezatan darinya? Seseorang yang segenap inderanya tidak dapat berfungsi, bagaimana bisa ia dapat menikmati kenikmatan serta kelezatannya dan merasakan ketenangan darinya?